Pernahkah Anda merasa terjebak dalam teka-teki orderan yang stagnan? Semua layanan sudah diaktifkan, namun aplikasi tetap membisu. Yang lebih tidak rasional, titik penjemputan atau pickup seringkali berada di luar nalar, berjarak 3 hingga 4 km dari posisi Anda. Bukannya akumulasi profit yang didapat, justru biaya operasional yang membengkak. Pertanyaannya adalah, apakah akun Anda sedang mengalami shadow ban? Atau ini adalah dampak dari pembersihan sistem secara masif akibat kebijakan efisiensi 8%? Hai, saya Brahma Kumbara dalam The Paradox System Analysis. Pada sesi kali ini, kita akan melakukan bedah fundamental terhadap algoritma terbaru pada industri ride-hailing. Kita akan mengupas fenomena yang sedang hangat, mengapa intensitas orderan menurun drastis, dan mengapa sistem memaksakan jarak jemput yang sangat jauh. Logika algoritma saat ini kian kompetitif dan presisi. Siapapun yang gagal beradaptasi dengan regulasi sistem, secara otomatis akan tereliminasi ke barisan belakang dan hanya menunggu orderan sisa. Agar Anda tidak menjadi penonton di aspal, mari kita bongkar mekanisme di balik perubahan ini dan susun strategi teknis agar akun Anda tetap mampu bertahan serta bersaing di skema terbaru ini. Mari kita mulai. Sahabatku, mari kita bedah realitas di lapangan. Belakangan ini keluhan masif muncul, mengapa orderan sulit sekali menembus aplikasi kita. Padahal, semua parameter sudah terpenuhi, semua layanan aktif, dan posisi kita sudah berada di jantung hit zone. Muncul spekulasi apakah orderan tersebut telah disapu bersih oleh pemain strategi slot atau langganan hemat. Dahulu, sistem masih memiliki toleransi yang cukup tinggi. Saldo minus bukan hambatan besar. Algoritma masih memberikan kompensasi berdasarkan kedekatan jarak atau presisi posisi. Sistem akan melakukan penyeimbangan otomatis melalui kombinasi orderan tunai dan non-tunai atau gabungan, agar terjadi ekosistem yang sehat antara pendapatan driver dan komisi aplikator. Namun, di era restrukturisasi ini, kebijakan berubah drastis. Saldo minimum di kisaran 30.000 hingga 50.000 kini menjadi syarat mutlak agar akun tetap prioritas. Mengapa sistem terasa begitu kaku dan tanpa kompromi saat ini? Ada 3 hal yang menjadi analisis fundamental kita yang kami cermati dari perspektif logis. Yang pertama, standarisasi profiling driver. Sistem saat ini menerapkan filter yang lebih ketat. Prioritas utama diberikan kepada mitra yang memiliki konsisten performa, rating di atas 4,5, ketersediaan saldo yang memadai, serta rekam jejak penyelesaian layanan yang akurat. Dalam bahasa algoritma, saldo adalah indikator kesiapan operasional. Yang kedua, pergeseran perilaku transaksi konsumen. Analisis data menunjukkan bahwa pada periode tertentu, seperti pada awal bulan, banyak pelanggan lebih memilih bertransaksi secara tunai untuk menjaga cadangan saldo digital mereka. Jika Anda tidak memiliki saldo yang cukup untuk memotong komisi secara langsung, sistem secara otomatis akan melewatkan akun Anda dan mencari mitra yang memiliki saldo siap potong. Dan inilah fenomena yang terjadi. Kenapa sekarang jarak tempuh penjemputan semakin jauh? Lalu yang ketiga, siklus finansial dan beban administrasi. Ini adalah poin yang paling krusial nih, namun jarang disadari. Banyak mitra saat ini terjebak dalam siklus penggunaan saldo hanya untuk menutupi beban finansial atau hutang dari layanan kredit yang sudah mereka gunakan. Untuk membayar kredit tersebut, mereka hanya mengandalkan orderan non-tunai dari customer dan jarang sekali top up saldo. Secara makro, jika driver berhenti melakukan top up dan hanya memutar saldo yang ada, maka aliran revenue dari biaya admin top up ke pihak aplikator akan terhenti. Secara logika angka, mari kita kalkulasi secara sederhana. Jika satu driver melakukan top up 3 hingga 5 kali sehari dengan biaya admin Rp1.000, maka ada potensi pemasukan sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000 per driver. Jika dalam satu wilayah terdapat 500 driver, maka ada potensi arus kas sebesar Rp500.000 per hari yang hilang jika aktivitas top up
terhenti. Dalam skala bulanan, ini setara dengan kehilangan potensi kas sekitar 15 juta. Bayangkan jika ini terjadi di sekitar 100 atau ribuan driver per hari di seluruh wilayah. Artinya, aplikator akan kehilangan miliaran rupiah dari transaksi tersebut. Masuk logika kan? Inilah alasan logis mengapa sistem kini menjadi sangat selektif. Aplikator telah menghitung dampak defisit kas jika mitra hanya bermain dalam putaran utang tanpa adanya aliran dana masuk baru. Akibatnya, algoritma akan melakukan manuver yang seringkali terlihat tidak adil. Anda yang berada di posisi terdekat justru dilewati, sementara driver yang jaraknya lebih jauh namun memiliki profil saldo dan kesiapan finansial yang lebih sehat di mata sistem, justru dipaksa untuk menjemput orderan tersebut. Ini bukan keberuntungan, sob. Ini soal kesesuaian profil akun dengan kebutuhan finansial sistem. Nah, setelah kita memahami logika finansial di balik sistem, mari kita perhatikan visual yang sering muncul di layar aplikasi Anda, namun seringkali diabaikan. Memahami mekanisme algoritma adalah kunci. Perlu Anda sadari bahwa sistem ini bekerja sebagai mesin pencatat perilaku yang sangat presisi. Setiap tindakan driver dan customer terekam dalam database mereka. Hasil rekam medis perilaku inilah yang menentukan output keputusan algoritma, yang seringkali muncul di layar ponsel Anda dalam bentuk peringatan atau notifikasi. Yang pertama adalah peringatan mendesak atau saldo dompet rendah. Pertama, perhatikan label merah bertuliskan mendesak pada bagian saldo. Dalam terminologi sistem, kata mendesak mengindikasikan bahwa akun Anda saat ini dianggap tidak kompeten untuk menerima distribusi orderan secara luas. Aplikator secara terang-terangan memberikan peringatan jika dompet Anda rendah, Anda secara otomatis akan tereliminasi dari bursa orderan non-tunai atau layanan tertentu yang membutuhkan talangan komisi instan. Secara teknis, akun Anda sedang dikunci atau diparkirkan secara sistematis sampai Anda melakukan suntikan dana atau top up. Di titik ini, berada di tengah hit zone sekalipun menjadi tidak relevan karena profil finansial akun Anda dianggap tidak siap saji. Yang kedua adalah kesempatan menunggu pemesanan. Muncul saran halus, menunggu pemesanan, cobalah jenis layanan lainnya. Jangan salah kaprah menganggap ini hanya saran ramah. Notifikasi ini sebenarnya adalah konfirmasi dari sistem bahwa skema layanan yang Anda aktifkan saat ini sudah jenuh atau tidak kompetitif lagi dibandingkan driver lain di area tersebut. Ini adalah cara halus algoritma untuk mengatakan bahwa akun Anda tidak mendapatkan antrian di layanan utama. Silakan pindah ke layanan lain agar sistem tetap bisa mengambil komisi dari Anda. Jika notifikasi ini muncul, artinya rekam jejak Anda di layanan tersebut sedang kalah bersaing dengan driver yang memiliki rating lebih tinggi, saldo lebih tebal, atau posisi yang lebih presisi. Dan analisa paradoks kita kali ini adalah mengapa notifikasi ini baru muncul setelah 30 hingga 60 menit Anda menganggur. Karena sistem memberikan jeda waktu bagi Anda untuk membuktikan performa alami. Namun ketika waktu tunggu melampaui ambang batas efisiensi, algoritma akan melakukan intervensi. Algoritma itu membenci ruang kosong, sob. Setiap menit Anda menunggu tanpa orderan adalah kerugian bagi perputaran uang di aplikasi. Maka peringatan mendesak dan saran jelajahi jenis layanan lain adalah instrumen kontrol agar Anda kembali bergerak sesuai keinginan sistem. Baik itu dengan melakukan top up atau beralih ke layanan yang mungkin kurang Anda sukai namun dibutuhkan oleh sistem, dan untuk berpindah di area tertentu karena Anda bukan driver potensial untuk bersaing di area yang sedang Anda tunggu sekarang. Jadi, jika Anda melihat dua notifikasi ini muncul bersamaan saat sedang menunggu, jangan hanya meminta atau melapor pusat bantuan bahwa Anda tidak mendapatkan orderan, atau mencoba menganalisis sistem akun secara berulang. Itu adalah sinyal bahwa Anda harus segera melakukan perubahan strategi. Entah itu berpindah ke titik zona, melakukan pengisian saldo, atau mengevaluasi ulang layanan yang Anda aktifkan. Karena di dunia algoritma, diam bukan berarti aman. Diam berarti Anda sedang perlahan tersisih dari peta persaingan. Makanya sering terjadi Anda yang saldo minim kalah saing oleh driver yang jaraknya jauh sekalipun. Untuk membahas hal tersebut, mari kita lanjutkan di segmen berikutnya.
Setelah memahami mengapa akun tanpa saldo dikunci secara sistematis, mari kita lihat dampaknya pada realitas navigasi di lapangan. Di sini terlihat sebuah ironi. Beberapa driver sering dipaksa menjemput orderan dengan jarak 2 km hingga 4 km. Secara logika operasional, ini sangat tidak efisien. Namun bagi algoritma, ini adalah tindakan penyelamatan sistem. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama adalah efek domino dari akun terkunci. Alasan utama mengapa driver yang berada jauh justru ditarik masuk adalah karena kekosongan mitra yang qualified di titik jemput tersebut. Bayangkan di area A pada saat itu sebenarnya ada banyak driver yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari konsumen. Namun karena mereka tidak memenuhi kriteria seperti saldo dompet di bawah limit atau rating yang tidak masuk kualifikasi, sistem menganggap mereka itu tidak eksis. Akibatnya, algoritma melakukan painting atau pencarian meluas hingga menemukan driver lain yang memiliki saldo yang cukup, meskipun jaraknya harus ditempuh dalam 7 hingga 10 menit. Mengapa? Karena sistem tidak mau mengambil risiko gagal potong komisi. Bagi aplikator, memberikan orderan kepada driver tanpa saldo adalah kerugian instan dalam arus kas mereka. Mereka lebih memilih mengorbankan bensin dan waktu Anda, asalkan hak potong komisi mereka aman di depan. Ya, seringkali orderan dengan jarak jemput tidak masuk akal bagi driver. Ini adalah cara sistem melakukan stress test pada beberapa akun driver. Namun konsekuensi dari sebuah penolakan tidaklah sederhana. Skor penerimaan adalah taruhannya. Inilah sisi gelap dari ekosistem ini. Anda dipaksa berada di dalam dilema antara kerugian operasional seperti defisit bahan bakar untuk menjemput jarak jauh, atau degradasi reputasi akun di mata sistem yang berujung pada penurunan prioritas orderan. Tapi mari kita berhenti sejenak. Spekulasi mengenai penyiksaan driver ini tentu tidak akan valid jika kita tidak membedah fundamental perhitungan matematika algoritmanya. Apakah jarak tempuh yang ekstrim tersebut murni sebuah ujian ketahanan bagi mitra, atau sebenarnya sistem telah mengkalkulasi variabel plus minus secara presisi di balik penugasan tersebut? Apakah ada kompensasi terselubung yang tidak tertangkap oleh mata awam namun tercatat dalam kalkulus aplikasi? Untuk menyikap tabir logika tersebut, mari kita bedah secara mendalam di segmen berikutnya. Sebagai analisis, kita harus melihat fundamental ini secara adil dan objektif. Jangan terburu-buru menganggap jarak jemput yang jauh sebagai beban semata. Jika kita bedah lebih dalam menggunakan logika matematika sistem, terdapat sebuah titik keseimbangan yang sedang berusaha dijaga oleh aplikator. Yang pertama adalah teori kompensasi jarak atau penjemputan versus pengantaran. Mari kita perhatikan anomali pada gambar sebelumnya. Biasanya driver mengharapkan penjemputan dekat dengan pengantaran yang jauh demi mengejar tarif besar. Namun, pada kasus yang kita bedah, terjadi kondisi sebaliknya. Penjemputan jauh namun pengantaran lebih dekat. Secara matematis, algoritma sebenarnya sudah menghitung batas tarif bawah dan tarif atas. Bagi sistem, total energi dan waktu yang Anda keluarkan sudah dikalkulasi sedemikian rupa agar tetap masuk dalam standar upah minimum per orderan mereka. Artinya, jarak jemput yang jauh tersebut seringkali dikompensasi dengan durasi pengantaran yang sangat singkat ke tujuan tersebut. Yang kedua, analisa kedalaman atau rasionalitas di balik jarak. Secara teknis, algoritma tidak bekerja berdasarkan perasaan lelah kita, melainkan berdasarkan efisiensi sistematik. Ketika Anda mendapatkan tugas dengan penjemputan yang terasa jauh, sistem sebenarnya sedang melakukan penambalan terhadap kekosongan layanan di area tersebut. Seringkali penjemputan yang jauh dikompensasi oleh sistem dengan rute pengantaran yang lebih efisien atau prioritas untuk mendapatkan orderan berikutnya tanpa jeda atau back to back. Inilah yang saya sebut sebagai matematika algoritma. Sebuah kalkulasi yang mengukur total waktu tempuh dan energi yang Anda keluarkan agar tetap berada dalam koridor profitabilitas versi aplikasi. Sebagai contoh di lapangan, jarak tempuh 4 km terasa seperti beban operasional. Namun jika setelah itu pengantarannya hanya menempuh 1-2 km, secara total akumulasi rupiah per kilometer Anda sebenarnya masih berada dalam ambang batas yang ditentukan oleh sistem. Pengantaran dekat berarti Anda lebih cepat kembali ke posisi siaga untuk menerima orderan berikutnya.
Algoritma memandang ini sebagai satu paket eksekusi yang adil menurut perhitungan kalkulus mereka. Meskipun bagi mereka secara psikologis terasa melelahkan. Kesimpulannya, sistem tidak sedang berupaya mengintimidasi Anda melalui jarak jemput yang tidak rasional. Secara teknis, algoritma sedang melakukan distribusi beban kerja secara presisi berdasarkan ketersediaan unit dan profil akun yang memiliki kesiapan finansial atau saldo paling mumpuni. Dalam visual navigasi ini adalah bukti nyata bahwa kedekatan fisik dengan pelanggan tidak lagi menjadi variabel utama dalam ride-hailing modern. Saldo dan kredibilitas finansial akun Anda jauh lebih menentukan daripada GPS Anda. Jadi, jika Anda sering mendapatkan orderan dengan jarak jemput di atas 2 km, itu adalah sinyal kuat bahwa di area tersebut banyak driver yang sedang dikunci oleh sistem. Dan Anda adalah target eksploitasi algoritma untuk menutupi celah tersebut. Lalu, apa manfaat pembahasan kita kali ini? Tentunya, memahami kalkulasi matematika di balik setiap orderan akan memberikan ketenangan psikologi saat Anda berada di aspal. Kita sudah memasuki era di mana bekerja tidak lagi cukup dengan mengandalkan otot dan intuisi, melainkan harus berbasis strategi dan literasi data. Jangan biarkan performa akun Anda stagnan hanya karena Anda resisten terhadap logika sistem yang telah dirancang untuk menjaga stabilitas ekosistem ini. Bagi Anda yang baru memulai atau dalam tahap adaptasi, mengikuti instruksi sistem adalah pilihan paling aman untuk menjaga ritme akun Anda. Namun, narasi ini akan sangat berbeda di tangan seorang profesional yang sudah memahami kapan harus melakukan penetrasi saldo dan kapan harus menahannya. Seperti pada video kita sebelumnya, seorang pemain pro mampu memanipulasi skema algoritma dengan cerdik, baik dengan modal besar maupun saldo yang sangat minim sekalipun. Pilihannya ada di tangan Anda, menjadi pengikut sistem atau menjadi pengendali sistem. Saya Brahma Kumbara dalam The Paradox System Analyst. Tetap cerdas, tetap presisi, dan salam satu aspal. Sampai jumpa di video berikutnya. We own the shadow, navigate the night. Every skyscraper a goal I gotta chase. Leave the competition lost without a trace. The whole city is our playground now. Watch us build an empire from the ground. Yeah, we run the night. Run the night. Yeah, we run the night. Run the night. The whole city is our playground now. Watch us build an empire from